menurut saya tidak perlu ada penundaan. Karena apa? Bahwa pemilu 5 tahun sekali ini kan pemilu yang sudah ketentuan konstitusional, gitu kan. Pertama, persoalan ada di penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu karena sebagai penyelenggara itu kan. Kenapa? Bahwa persoalan ini kan bermula dari persoalan soal pendaftaran dan verifikasi partai politik, verifikasi partai politik. Persoalannya adalah pada persoalan sipol. Nah, sipol yang dipandang oleh partai-partai ini merugikan, dan sipol tidak siap sehingga merugikan bagi calon peserta pemilu partai politik. Kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu maupun PT UN ya. Kemudian di Bawaslu sudah pernah diputus ya. Kemudian Bawaslu juga memberikan putusan, memang mengabulkan atas dugaan atas sengketa atau proses administrasi itu, tetapi putusannya juga saya kira setengah hati, karena hanya memerintahkan kepada KPU dalam 1 kali 24 jam untuk memverifikasi ulang. Nah, ini kan saya kira hal yang mustahil, 1 kali 24 jam untuk melakukan verifikasi administrasi ulang sekian ribu itu kan ya. Ya, akhirnya begitu dilakukan oleh KPU ya tidak lagi memenuhi syarat lagi, itu TMS lagi. Akhirnya kemudian mereka mengajukan ke PT UN. PT UN kembali menurut saya ada kesalahan. Kenapa? Bahwa waktu itu PT UN hanya memberikan putusan tidak dapat diterima permohonan gugatan itu. Artinya kalau putusan tidak diterima ini belum pada masuk pokok perkara. Jadi masih pada soal subjek objek gitu kan. Nah, inilah saya kira. Jadi persoalan pertama ada di penyelenggara, yang kedua di peradilan. Peradilan dalam ini ada peradilan PT UN dan peradilan di PN tadi. Kalau saya bandingkan misalnya ada putusan hal yang sama seperti kasus yang sama dalam proses pendaftaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh, Banda Aceh, PT UN Aceh. Itu ada putusannya, saya lupa nanti saya sebutkan. Itu kasus yang semacam ini dia mengabulkan, ya kan? Jadi sudah melalui proses pemeriksaan pokok perkara. Tadi PTN Jakarta itu kemarin kasusnya Prima itu tidak melalui belum sampai pada pokok perkara. Jadi di awal-awal aja dia dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi sekali lagi lepas dari kontroversi ini ada pada persoalan dari penyelenggara KPU yang saya kira soal sipol pendaftaran yang barangkali tidak siap, dan kemudian transparansi akuntabilitasnya dipersoalkan bagi partai peserta pemilu itu ya. Jadi 2 hal itu. Kemudian saya kira kemudian apa yang harus dilakukan oleh KPU? Menurut saya bahwa KPU sebetulnya menurut saya bisa juga tidak melakukan eksekusi atas putusan ini ya. Karena apa? Saya mengingat pada tahun 2017 untuk pemilu 2019 ya. Jadi dulu ada kasus OSO, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya. Kasus OSO soal DCT, DCS ke DCT. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang merangkap partai tidak boleh, harus milih salah satu itu kan. OSO waktu itu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan memenuhi syarat. Tetapi apa waktu itu KPU tidak melakukan eksekusi atas putusan PT UN waktu zaman OSO itu. Artinya apa? Kalau KPU hari ini tidak mengeksekusi atas putusan PN Jaku, saya kira punya presiden. Jadi dulu nggak pernah juga tidak melakukan eksekusi atas putusan PT UN zaman OSO. Nanti coba di Google lagi ya, itu ada beberapa putusan itu. Jadi yang kedua adalah juga tidak perlu KPU melakukan penundaan kalau tahapan ini harus jalan. Karena apa? PKPU 3 tahun 2002, PKPU tentang tahapan pemilu tidak pernah ada yang membatalkan. Artinya produk hukum KPU, PKPU 3 2022 tetap jalan, tetap bisa menjadi bagian dari landasan untuk melakukan pekerjaan berikutnya adalah tahapan berikutnya. Jadi menurut saya tidak perlu ada penundaan. Karena apa? Bahwa pemilu 5 tahun sekali ini kan pemilu yang sudah ketentuan konstitusional gitu kan.
bukan lagi hanya sekedar peraturan undang-undang tapi konstitusi.